Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kami masih dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aryo Pratama Puce dengan nomor stambuk 220344. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia selain SDM, SDA, infrastruktur, teknologi, dan kebijakan. Saya Ronald, stambuk 220300016. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil hingga skala bisnis menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena tingkat risikonya lebih rendah, modalnya lebih kecil, dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya, misalnya franchise dan akuisisi. Kegiatan ekspor terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau ekspor management company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Septiana Rifai dengan nomor stambuk 220300064 kelas M1M20. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya sebelumnya, Aris. Dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan. Yang pertama, identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan agen, eksportir, dan lain-lain. Yang keempat, alokasi sumber daya. Komoditas ekspor utama Indonesia adalah produk tekstil, produk hasil hutan, elektronik, karet, alas kaki, sawit, udang, kakao, dan sapi. Sedangkan komoditas lainnya adalah makanan olahan, perhiasan, ikan, kerajinan, rempah-rempah, produk kulit, peralatan medis, dan tanaman obat. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya yaitu tindakan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun di negara penerima. Alasan suatu negara melakukan impor. Yang pertama, negara mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena ketiadaan bahan baku, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, negara pengimpor bisa saja memproduksi barang itu sendiri, namun biayanya lebih mahal yang nantinya akan membuat harga barang yang dijual lebih mahal. Yang ketiga, negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tak cukup untuk memenuhi pemerintahan di dalam negeri. Impor bisa memberikan manfaat, namun juga dapat menimbulkan kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Selain itu, impor adalah aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang bisa membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Ekspor dan impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dikarenakan suatu negara selalu memasok barang impor, sedangkan ekspor ke luar negara rendah, maka negara tersebut belum bisa mengelola sumber daya alam yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi terbilang sangat lambat. Nama saya Suandika, nomor stambuk 220332. Dasar-dasar dalam tata cara ekspor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit opening process. Kemudian yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau kargo shipment process. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pencairan dokumen pengapalan
atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping document negotiation process.